Oke, langkah selanjutnya setelah kamu bikin nota adalah membangun relationship. Sebenarnya relationship dulu. Terus nanti ini pengganti libur aku kasih soal ya. Nanti soalnya kamu kerjakan. Oke. Penjualan master. Mana yang betul? Kini. Nah, ntar kita tutup. Mana? Ini. Nih ya. Ini modelnya ketika dicetak nota, tampilan notanya gini. Nah, untuk buat nota nggak usah pakai warna, ya. Nggak usah pakai warna. Karena nota pemborosan tinta kalau pakai warna. Ini desain view, jangan pakai warna ini. Kalau bisa diputihkan, terus nama tokonya dibuat, ya, kayak di minimarket juga. Terus ini salah posisinya, ini harus di report header. Jadi ini di cut, pastekan di sini report header. Nah ini ditarik lagi. Lihatlah kamu. Jangan ngeliati aku aja, perasaannya ngeliati muka aku aja. Ya. Lanjut ya. Oh sedikit. Kita lanjut. Nah kayak kelas A aja gombali aku terus. Mana di sini? Nah, di sini ini kita putihkan. Nah, terus ketika di view paling tidak tampilannya mana view di sini view. Klik kanan, pilih report view. Ya. Tampilannya ini muncul tuh nama produk, harga satuan, ya. Terus kalau mau lebih bagus lagi di design view yang ininya propertinya di properti yang ini formatnya yang border stylenya non, ya ini pilih transparan jadi tidak kelihatan. Jadi ketika di view kayak gini kan, ya. Terus kalau nota ada di sini kan penerima siapa tertanda, ya kan? Oke, kita lanjut. Ini ada yang harus kita revisi, kita lanjutkan sebelum ke sini. Di penjualan master, nomor produk sudah kamu setting nih ya, gini ya. Nah ini kurang lebar nih. Ini dilebarin kalau kayak gini ya. Nah ini sudah disetting. Selanjutnya ketika ini sudah disetting, kita buka database tool, kita buka relationship. Kita klik show all relationship. Oh nggak ada. Kita ini blok semuanya. Ctrl A. Kok nggak mau? Add. Nah, tampilannya seperti ini relationship, ya. Nah, relationship ini yang kamu kerjakan kemarin itu sebenarnya sudah belajar pada saat desain view yang bikin query kemarin. Ada yang main tarik ini kan? Nah, itu membangun relationship. Tapi relationshipnya supaya ini benar-benar maksimal, benar-benar saling keterikatan, kita bangun ulang. Yang pertama, tabel akun enggak, ini contoh. Mana sembunyikan tabel di sini, delete. Tabel penjualan detail, nomor penjualan ini ngambil dari tabel produk. Jadi ini kita posisikan ke sini penjualan detailnya. Ya. Kemudian penjualan masternya kita posisikan ke sini. Karyawan yang menjual kita posisikan ke sini. Tabel supplier itu berhubungan dengan produk ke sini. Nah, ini nanti kita buat keterikatan. Membangun relationship ketika ini tarik ke sini baru lepas. Nah, akan terbangun. Pastikan di sini enforce. Kalau crash cache update, crash cache delete, ini fungsinya. Kalau ini kita centang update, ketika di sini berubah, di sini juga berubah isinya, tak update. Ya. Tapi kalau di sini delete, ketika di sini delete semuanya ke delete. Supaya nggak saling mengupdate dan saling delete, kita biarkan aja ini. Karena nanti hubungannya apa? Ketika harga produk pada saat dulu harga micin masih Rp500, ya. Transaksi dulu. Nah, sekarang micin harganya Rp5.000. Ketika diupdate, otomatis berubah. Yang dulu yang Rp500 jadi Rp5.000. Berbahaya nggak tuh? Bahaya kan? Makanya kita pilih yang enforce saja. Kemudian tipe-tipe relationship ada yang
hanya satu baris yang bergabung. Kita pilih yang ketiga aja. Semua yang berhubungan dan record yang ada di tabel penjualan aja yang terhubung. Paham nggak paham, dengarkan aja, pokoknya kayak gini. Nah, jadi kayak gini hubungannya. Hubungan dalam relationship ada one to many. Nah, hubungan dalam relationship. Hubungan relationship, jangan yang akses, jangan hubungan kamu dan dia. Siapa? Biasa lagi, siapa lagi? Siapa kan sudah genit-genit. Nah, jenis hubungan ada satu ke banyak, one to many. Artinya apa? Tabel pelanggan dapat terkait dengan banyak rekaman pesanan. Jadi satu orang pelanggan bisa lebih dari satu produk. Paham kan? Terus besoknya lagi dia bisa beli lagi. Kemudian ada many to many, ada one to one. Yang umum dipakai adalah one to many. Tuh, ini tata caranya tuh. Ya kan? Nanti habis ini aku kasih soal, kita cari di chat GPT, aku jadikan tugas kalian. Sampai mana? Oke. Ini kalau kita cara konekannya, kulangin. Ini tinggal tarik kayak gini doang ya. Atau tarik dari sana ke sini. Yang penting nomor penjualan sama dengan nomor penjualan. Syaratnya kalau di sini number, di sini juga formatnya number. Kalau di sini teks, di sini juga teks. Ya, karena syarat membangun sebuah hubungan tuh punya kecocokan jiwa. Dia harus ada persamaan. Kalau nggak cocok, nggak akan terhubung. Oke? Nah, sama duitnya banyak. Pilih enforce, join type, oke, baru create. Ya, lanjut. Sempatnya gunting kuku, nonton dulu. Dah. Nah, sekarang kita fokus di tabel nomor customer ini, akan ngambil data dari tabel customer ini. Kita buka tabel penjualan master di sini. Tabel penjualan master, klik kanan, masuk desain view. Nomor customer ini ketika di view kan nggak ada combo box-nya ya. Kayak di user form kemarin. Nah, gimana caranya supaya tabelnya ada combo box? Jadi bikin user form itu langsung otomatis, nggak kayak kemarin manggil lagi. Caranya masuk desain view, di sini klik kanan, pilih lookup widget. Baru kita ambil dari table. Table apa? Table customer. Next. Masukkan nomor customer, next, finish. Yes. Nah, otomatis ketika di view di sini sudah muncul Pale. Tuh, ya kan? Itu versi lain dari yang kayak kemarin, change to combo box. Paham dah, paham belakangan ya. Aku tahu Nailani sudah mau terbang dia. Lanjut ya. Nah, tapi yang penjualan nggak usah. Nah, relationship-nya terbangun tuh, lihat tuh, ya kan? Tinggal kita perkuat aja hubungannya. Kita kawinkan. Edit relationship, enforce, join tab-nya pilih ketiga, oke, baru oke. Begitu ceritanya. Tapi ingat, di datamu ada kemarin data yang dicontoh latihan itu sengaja disalahkan. Tabel customer-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 kan? Nah, sementara di transaksi C1, C2, nah itu harus sama, diganti dulu. Kalau datanya berbeda, tidak akan terbangun hubungan. Karena syaratnya ada kecocokan. Paham kada kamu? Lanjut ya. Penjualan master masih kurang nih, nick. Kita tambah di sini nick. Jadi yang menjual ada nick. Kan harus ada yang menjual siapa? Lookup widget, next, kemudian pilih karyawan, next, nick, mau semuanya dimasukkan kayak ini, nick sama nama doang, oke. Masukkan nih, kalau ada dua kayaknya harus dihilangkan ini, biar muncul nicknya. Baru kita finish. Head kalau ini ya dihilangkan, nggak muncul, ya. Finish, tuh, yes. Jadi ketika di view, yang jual namanya Ali. Namanya kan enggak, nanti di query jadinya. Ini cuman keterangan manggil aja.
Oh, Iwa PY, ya kan? Kita lanjut. Kamu kok lucu banget sih. Nah, lanjut. Nah, ini Nick sudah terhubung belum tuh kan? Klik kanan show relationship terhubung kan? Kita perkuat lagi hubungannya. Double klik bisa kayak gini, nggak usah klik kanan edit. Kalau nggak bisa double klik aja ini langsung muncul tuh. Ya, enforce, join type, pilih ketiga, oke. Begini ceritanya. Lanjut. Kalau ini dikawinkan kayak gini, nomor produk kayak gini dikawinkan, enforce, join type, pilih ketiga, oke, create, bisa juga ya. Tapi di tabel penjualan detail, ketika di view, nomor produknya ini tidak akan muncul combo box. Ya kan? Makanya harus diproses. Syaratnya apa kalau sudah jadi kayak gini? Bisa nggak kita kawinkan? Biasanya harus dihapus dulu hubungannya. Ketika tuh kan tidak bisa kan? Makanya dalam sebuah hubungan harus dihapus dulu ketika ingin membuat hubungan baru. Ya, dihapus dulu. Jangan pernah membangun hubungan, nanti kacau. Oke. Lanjut. Masuk table design, masuk nomor produk, masuk luka pijat, pilih tabel produk karena dia nomor produk kita kawinkan. Next. Masukkan nomor produk, next, finish, yes, ya. Ketika di view otomatis muncul ya. Tuh. Kalau sudah kayak gini nggak perlu lagi kita ketika bikin user form nanti langsung muncul otomatis combo box-nya, nggak perlu kita setting. Coba kita lihat lagi, klik kanan show relationship. Tuh, muncul kan? Join type, pilih 3, oke, baru oke. Lanjut lagi supplier. Kusutnya baru bangun. Orang kusut tuh kelihatan mukanya. Oh pantas kusut. Klik kanan tabel produk, tabel desain, nomor supplier kita kawinkan ke tabel supplier. Next. Pokoknya hari ini harus selesai relationship. Next, baru finish. Yes. Kita close di sini, kita klik relationship-nya nih. Join tab, pilih ketiga, oke. Nah, jadilah seperti ini. Ini namanya entity relationship diagram. Ini entitasnya, ya. Ini hubungan antar relasi. Dan ini standar membuat sebuah program dimanapun aplikasinya. Mau software berbasis web kah, apakah modelnya kayak gini. Paham, nggak paham? Lanjut. Nanti tinggal nonton YouTube aja ya. Gimana siapa? Diam baik. Itu pakai lensa kontak kah itu? Astagfirullah. Nah, kok jadi banyak? Ini kenapa jadi banyak? Oh, ini detail 1, buang. Ya. Lanjut. Dia bisa dipanggil masalahnya, klik kanan show table, bisa dipanggil lagi tuh, ya. Tuh. Bisa dipanggil lagi. Delete aja. Lanjut. Nah, setelah ini di save, kita close, kita perbaiki tadi tabel penjualan masternya. Mulai dari tabel query penjualan master. Mana yang query penjualan master yang yang asli ini. Aku nggak tahu punya bubuhanmu yang mana. Nih nicknya kurang ya. Add lagi show table, masukkan tabel karyawan. Kok query karyawan? Salah, remove. Klik kanan add table, pilih table, cari table karyawan. Ingat ya, jangan di query tapi table. Tuh. Ya. Masukkan nicknya, masukkan namanya, baru run. Nggak ada. Ini sudah terhubung ya dengan formnya ya. Save dulu. Kita close. Kita coba buka form penjualannya. Ini. Design view. Kita tambahkan karyawannya. Add exciting file. Show all table.
Mana tabel karyawannya di sini, tabel transaksinya? Kok penjualan detail nih? Mana penjualan master? Ini ya. Nah, ini kita tambah. Ini kita tarik aja, kayak double klik aja ke sini nih. Nih. Tahan napas 5 menit. Lepas. Apa tuh? Klik. Nah, jadi ketika di view tuh ada karyawannya nambah tuh ya. Nih, siapa yang menjual kan? Nama karyawannya ketinggalan Pale. Klik kanan masuk desain view. Nama karyawannya ambil dari tabel karyawan. Tahan baru lepas. Ya. Nih, jadi kayak gini Pale. Ya. Yang menjual siapa? Lanjut. Mukanya bercantik sudah, artinya sudah paham. Kalau dia paham bercantik mukanya. Nah, selanjutnya di sini tuh yang ketawa-ketawa tuh masih belum cantik. Lanjut. Tuh juga tuh, senyum tuh. Jadi dia merenung aja ngapain Pak Angga nih. Nah, selanjutnya di query nota penjualan ini kah ini? Yang mana kamu? Hah? Yang mana? Yang key. Yang ini. Nah, ini kita tambahkan yang menjual. Tambahkan yang menjual siapa di sini. Ya, kita masukkan di sini siapa? Tabel karyawan, mana nicknya? Nicknya jangan ngambil tabel karyawan, tabel penjualan master, ya. Dari tabel penjualan master, terus ambil namanya di sini. Tuh. Baru di sini kita ganti. Kayak mana caranya ya? Ini begini, ya kan? Ini bisa kita sembunyikan. Cut. Ini kita tarik ke atas ini. Ingat kalau mau pindah, yang diklik ujung ini. Siapa di sini penjual. Tuh, kayak gitu. Baru ketika di view jadi kayak gini, Ali Akbar, ya kan? Cuman ini kan ada kotak, pengennya nggak ada kotak. Masuk desain view. Ambil ini. Mana kuas tadi? Kuas. Format painter, klik di sini. Format painter, klik di sini. Jadi ketika di view tuh, ya, paham sedikit. Nah, kita edit kayak gini, bikin bagus-bagus. Tanggal penjualannya nih terlalu jauh, coy. Nah, ini ganti aja tanggal. Ini enggak apa-apa diganti. Bahasa Banjarnya tanggal apa? Lepas. Mana di sini? Nah, ke sini kan. Terus ini ratakan ke sini. Ini nomor nota kan, nomor nota, tanggal nota. Jadi ketika di view seperti ini, ya kan? Tuh, paling tidak begini ceritanya. Ini Samarinda mau di atas, bisa masuk desain view kayak gini. Jadi tidak ada halaman-halamannya. Ya, ingat di komputer now-nya di sini. Tuh. Kita misalnya mau pakai Samarinda, perlu enggak? Enggak perlu. Padahal sudah ada tanggal di sini ya. Pakai no lagi, enggak perlu dah. Buang-buang tenaga. Tuh, kayak gini aja ya. Tuh, bikin kayak gini. Oke, kita stop lognya. 19 menit.